Ya, kita teruskan pelajaran kita hari ini. Tema yaitu bahasa Indonesia. Ayo membaca halaman 5 buku pendamping. Ciri-ciri makhluk hidup adalah mampu berkembang biak, ya, bertambah banyak. Semua yang masuk dalam kriteria makhluk hidup dapat berkembang biak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melestarikan jenisnya supaya tidak habis, supaya tambah banyak dan tidak habis. Contohnya, induk kucing yang melahirkan anak kucing, ya, ada kucing satu melahirkan langsung kucing 4. Nah, bertambah banyak kan? Itu melestarikan jenisnya. Itu. Terus, nah, cara berkembang biak pada hewan itu tidak sama. Ada yang berkembang biak dengan cara bertelur dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Ada dua ya, satu bertelur, satu melahirkan. Kita pelajari yang satu dulu, yaitu hewan berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Disebut juga vivipar. Apa? Vivipar ya. Nah, perkembangbiakan dengan cara beranak atau melahirkan yang disebut juga vivipar ini pada umumnya kebanyakannya itu hewan yang berkembang biak ini pada hewan mamalia. Mamalia itu disebut juga hewan yang menyusui, ya. Dengan cara pembuahan sel jantan terhadap sel telur betina di dalam tubuhnya. Nah, berdasarkan pembuahan tersebut mengalami pertumbuhan spesies baru dari jenisnya yang akan dilahirkan induknya. Nah, jadi kebanyakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan inilah hewan yang jenisnya menyusui, ya, itu. Adapun induk akan mengandung anaknya selama beberapa waktu. Jadi sebelum melahirkan, induknya itu mengandung dulu, bahasa kitanya apa? Hamil, ya kan? Untuk apa? Untuk menyempurnakan bentuk tubuh pada spesies tersebut. Untuk menyempurnakan bentuk tubuh anaknya ya, supaya sempurna. Nah, selama di kandungan, si anak itu mendapatkan asupan makanan dari induknya. Jadi kita induknya makan, si anak tuh dapat makanan juga. Nah, itu ya. Tuh. Nah, ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar melahirkan ini yaitu A. Menyusui anaknya. Ciri-cirinya itu hewan itu yang menyusui. Ya, contohnya nanti ada ya. B. Biasanya termasuk hewan mamalia. C. Mempunyai daun telinga. Nah, kalau kita contohkan sekarang ya, kucing. Kucing itu kalau melahirkan apa? Menyusui, ya kan? Kucing punya daun telinga, ya kan? Itu. Apalagi kambing, kelinci, kuda, onta. Nah, itu hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Semuanya punya telinga, semuanya menyusui. Terus apalagi? Tubuhnya ditutupi dengan rambut. Bukan bulu ya, bukan bulu tapi rambut. Kucing itu rambut yang ditutupinya, sapi, kambing ya, kuda itu rambut. Nah, kadang-kadang kita salah, kita nyebutnya bulu, padahal yang benar rambut. Nah, itu. Terus induk mengandung keturunannya selama beberapa waktu. Nah, sebelum melahirkan itu mengandung dulu, ya. Terus F mempunyai kelenjar susu. Nah, ini contoh-contohnya nih, sapi, kambing, kuda, ikan paus. Nah, ikan paus ini pengecualian ya. Ini ikan paus ini dengan cara melahirkan. Kalau ikan-ikan yang lain itu kan dengan cara bertelur ya. Itu. Nah, kita masuk yang kedua. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut juga ovipar. Ovipar ya, itu. Ovipar berasal dari kata ovum, artinya bertelur.
Nah, setelah bertelur, induk akan mengerami telur tersebut hingga beberapa waktu agar biasa menjadi spesies atau anak yang baru. Jadi ada ayam betina bertelur, telurnya itu banyak, lalu dieraminya, didudukinya, duduki berhari-hari, 3 minggu ya, lebih kurang 3 minggu. Nah, sampai dia akan apa? Menetas. Menetas itu berubah menjadi seekor anak ya, bisa anak ayam, anak burung, ya itu. Nah, itu. Nah, ciri-cirinya hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur ini: A. Tidak punya daun telinga. Coba lihat, ayam, burung nggak punya telinga ya. B. Tidak menyusui anaknya. Nah, coba ayam tuh kalau melahirkan anaknya setelah menetas tuh, anaknya nggak disusui ya, dicarikan makanan. C. Biasanya bukan golongan mamalia. D. Tidak mempunyai kelenjar susu. E. Biasanya termasuk hewan unggas. Nah, F. Induknya mengerami telur. Nah, tambahan lagi ya. Nah, penutup tubuhnya berupa bulu. Nah, kalau ayam ini bulu ya, bukan rambut. Burung bulu, ayam rambut. Ayam bulu ya. Maaf. Itik bulu juga ya, itu. Nah, teruskan. Nah, kebutuhan umum makhluk hidup itu memiliki kebutuhan ya, keperluan baik manusia, hewan atau tumbuhan. Nah, di sini ada 4 yang harus dipenuhi. 1. Makanan ya. Semua manusia, hewan, tumbuhan pasti perlu makan. Supaya apa? Supaya dapat tetap hidup. Supaya untuk melangsungkan kehidupan. Terus apa lagi? Untuk sumber energi atau sumber tenaga. Kalau kita habis makan, kita akan bertenaga ya kan? Dan juga makanan juga untuk menghasilkan panas sehingga bisa kita mengeluarkan keringat ya, badan menjadi hangat, yaitu ya. Terus yang diperlukan lagi air ya. Air juga berfungsi untuk namanya proses fotosintesis bagi tumbuhan. Yang ketiga, udara ya, udara. Yang keempat, sinar matahari ya. Sinar matahari merupakan salah satu cahaya yang dibutuhkan untuk kehidupan ya. Fungsinya untuk apa? Di antaranya untuk menghangatkan tubuh, untuk penerang, untuk mengeringkan pakaian dan lain-lain. Nah, ini aja materi kita pada hari ini. Terima kasih.